Pak. Di record by komputer. Nah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filana amin. Lanjut dengan hafalan juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i wasy-syaif. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يغض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bismillah. Ad-Duha bisa abdi hafal. Gimana Pak? Surat Ad-Duha hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Duha. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Satu lagi, surat pendek apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Diulangi coba. Lakum dinu. Lakum dinukum waliya din. Oke. Terus sekarang coba dibuka surat yang kelima. Surat kelima surat apa? Bentar Pak. Ya, surat kelima, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Dibaca. Surah kelima itu Al-Maidah ya Pak? Bentar Pak. Dari ayat pertama, dari ayat berapa Pak? Sampai ketujuh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاعد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذخيتم وما ذبح على النشب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمشة غير متجانف للإثم لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسخن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به
وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Oke, sekarang selanjutnya kemarin modul ajar yang sudah diupload, dipilih salah satu, kemudian ditayangkan, terus saudara Ropik jelaskan bagaimana proses membuat modul ajar itu, kemudian apa langkah-langkah yang dilanjut, dipakai dan seterusnya. Silakan. Untuk modul ajar yang kemarin saya buat itu judul materinya adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, materi PAI kelas 7 SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir dengan memakai modal pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Langkah-langkahnya, Ya, silakan di share screen. oh ya itu. Sudah ada Pak? Ya, Gimana dibacakan Pak sepintas? kalau anunya apa? Modul ajarnya ada enggak? Ada Pak. Ini Oh, coba PPT. modul ajarnya dulu. Ini kan Oh, PPT-nya, modul ini ajarnya itu. ini di stop ya Pak. Iya, coba modul ajar dari yang tiga pilih salah satu yang kamu lebih kuasai. Oh, oke. Bima. Ini belum muncul, Pak. Oke. Ya, tunggu dulu. Keren. Udah ada belum, Pak? Belum, masih anu. Belum, belum, belum. Oh, yang mana ya? Sudah ada, Pak? Ya, silakan Anda jelaskan. Eh, di modul ajar yang pertama, pendidikan agama Islam yang dibawakan oleh saya ketika mengajar di kelas 7 SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir memakai materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Capaian pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran inquiry, peserta didik itu mampu menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian saya memakai metode tentang PBL yang mana di modul ajar pertama ini
menitik beratkan atau menitik fokuskan untuk meningkatkan eh, kritis siswa. Jadi membangun siswa ini supaya kritis, tidak monoton, tidak pasif, tapi di kelas itu semakin aktif. Maka dengan metode PBL ini yang diterapkan oleh saya yaitu pertama membagi kelompok belajar. Siswa itu dibagi kelompok, misalkan dijadikan dua kelompok, kemudian setiap kelompok nantinya diberi tugas yang pertama mempresentasikan tentang materi ajar sholat dan zikir dalam kehidupan, diantaranya siswa ini dipancing supaya mengetahui apa itu sholat, apa itu zikir, kemudian mengapa sholat dan zikir penting dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dampak sholat dan zikir untuk kehidupan, dan yang terakhir bagaimana sholat dan zikir itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah setelah bagi kelompok itu, kemudian siswa mempresentasikan materi tersebut, kemudian satu sama lain saling mengkritisi, saling menanggapi, saling tanya jawab, diskusi. Alhamdulillah suasana di kelas menjadi aktif, Pak. Menjadi ya lebih bermakna lah sesuai dengan tujuan PBL itu sendiri. Kemudian karena PBL ini tidak lepas dari teknologi, ya mengharuskan ketika pembelajaran PBL, saya di sekolah itu membawa laptop, membawa infocus. Nah itu Pak, kalau terjadi aliran ya mungkin media tayangnya tidak berjalan, tapi tetap model-model PBL bisa dilaksanakan meskipun tidak memakai teknologi, yaitu dengan cara konvensional atau dengan pembagian kelompok LKPD, soal dan lain-lain. Kemudian setelah siswa diberi tugas, masing-masing mempresentasikan, masing-masing mengkritisi antar kelompok, akhirnya nalar kritis siswa ini terbangun. Nah, dan guru dalam hal ini adalah saya hanya membimbing, hanya mengarahkan, hanya sebagai fasilitator bagaimana diskusi siswa tentang materi salat dan zikir dalam kehidupan ini bisa berjalan dengan baik ketika di sekolah. Kemudian selanjutnya ketika ada problem-problem atau masalah-masalah yang tidak dipecahkan oleh siswa, maka dalam hal ini guru bisa menjadi jalur tengah lah, bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Atau saya menugaskan kepada siswa untuk mencari informasi tersebut yang tidak terjawab dalam diskusi tersebut supaya nanti di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya bisa dibahas tentang materi tersebut. Itu banyak Pak kejadian-kejadian atau temuan-temuan hal-hal yang seperti itu. Kemudian penilaian dalam PBL ini ketika di modul ajar yang pertama ini, asesmen ini ada dua yang dipakai oleh saya. Yang pertama adalah asesmen individu peserta didik, itu yang kedua adalah asesmen kelompok. Ada penilaian tersendiri, ada penilaian secara kelompok. Ada penilaian berbentuk tertulis, nanti biasa dibagikan, soalnya sudah disediakan di LKPD, kemudian dibagikan ke siswa. Ada yang soalnya sebelum materi dibagikan itu post test, ada yang terakhir itu tergantung situasi kondisi di selama pembelajaran tersebut. Kemudian yang menarik perhatian dalam PBL ini adalah metode presentasinya ini, Pak. Jadi jelas dengan adanya presentasi ini, siswa ini tidak mungkin mengantuk, gitu. Jadi semuanya ini berpikir. Ini manfaat daripada PBL ini. Kemudian, nah ini masalah-masalahnya. Persiapannya ini biasa ketika mulai pembelajaran itu dibuka dengan berdoa, dipimpin oleh KM, kemudian biasa setelah setelah itu mengabsen, mengecek kesiapan siswa, kerapian siswa,
kemudian menyalakan infocus atau proyektor atau laptop, kemudian menyampaikan materi lewat PPT itu. Kemudian mana lagi? Nah, di kegiatan inti biasanya setelah siswa eh, mempresentasikan kelompoknya dengan materi ajar salat dan zikir dalam kehidupan. Nah, biasanya selama presentasi itu dalam hal ini guru atau saya ini membuat catatan-catatan kecil atau melakukan penilaian atau pengamatan selama proses diskusi berjalan. Alhamdulillah hampir 80% siswa ini aktif, siswa ini eh, pemikirannya terbangun, kritisnya terbangun, dan ada greget untuk mencari informasi-informasi baru. Kemudian di kegiatan inti berkali-kali saya menyampaikan ke anak didik saya ini bahwa ilmu ini ada yang harus dikembangkan. Maka ketika materi sholat dan zikir dalam kehidupan ini kan banyak ini permasalahannya. Misalkan saya berikan pertanyaan begini untuk didiskusikan antar kelompok. Kenapa sholat dan zikir ini disatukan bahasannya? Tidak salat, tidak dikir. Tapi di materi bab ketiga ini di PAI kelas 7 SMP ini kok materinya salat dan zikir? Apakah salat dan zikir ini ada hubungannya? Hal-hal seperti itu nalar siswa ini terbangun Pak ini. Akhirnya ada siswa yang mungkin sebelum pembelajaran mereka menyiapkan materinya dulu di rumah karena minggu kemarin sudah disampaikan bahwa materi besok adalah tentang salat dan zikir dalam kehidupan. Nah, ketika materi ini beres, saya juga menyampaikan ke siswa bahwa materi selanjutnya adalah tentang misalkan tentang zakat ataupun sodako. Jadi siswa ini berlomba-lomba mencari informasi di internet, mencari informasi di buku ajar, di buku pelajaran, di modul dan lain-lain tentang materi yang ditugaskan oleh guru. Kemudian eh, di modul PBL ini, wabil khusus di materi yang ditulis atau yang disampaikan atau yang dikembangkan oleh saya itu tidak lepas dari yang namanya melakukan refleksi. Nah, tidak lain refleksi ini adalah salah satu cara supaya yang tadinya siswa ini tidak semangat menjadi semangat. Yang tadinya ada materi siswa yang tidak dimengerti menjadi mengerti. Karena buah daripada refleksi ini adalah menggambarkan keseluruhan materi-materi yang diajarkan pada saat itu. Alhamdulillah dengan adanya analisa pembelajaran dengan adanya refleksi di akhir kegiatan, alhamdulillah minimal siswa ini hampir mengerti lah. Kemudian setelah itu biasanya saya memberikan penilaian itu kepada siswa. Ini aspek-aspek penilaiannya ada yang disuruh melakukan observasi selama kegiatan berlangsung, melakukan penilaian kelompok, mengamati refleksi peserta didik. Kemudian, nah ini, ketika tujuan pembelajaran misalkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM istilahnya ini tidak tercapai, maka saya melakukan yang namanya pengayaan. Pengayaan ini diberikan kepada peserta didik wabil khusus misalkan kelas 7 SMP untuk menambah wawasan peserta didik tersebut mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, ini pengayaan ini perlu dilakukan karena kan namanya siswa ini tidak 100% pemikirannya sama. Kemudian selanjutnya adalah ada remedial. Nah, ini bagi siswa yang nilainya tidak mencapai KKM biasanya dilakukan remedial atau diberikan tugas-tugas tambahan yang lain. Sehingga siswa yang merasa misalkan tidak menguasai tentang materi ini menjadi dihargai itu dengan cara remedial tersebut.
Kemudian yang ini rubrik penilaian, ada penilaian sikap spiritual, karena kan kita ini guru PAI. Jadi guru PAI ini tidak 100% menilai aspek kognitif, tapi juga ditilai aspek sikap spiritual, bagaimana akhlaknya, bagaimana sopan santunnya, baik kepada guru, kepada orang tua, di lingkungan sekitar, bagaimana kebiasaan mereka melaksanakan ibadah, misalkan kalau di saya di SMPN 1 Bojong Gambir, sekolah tempat saya mengajar, itu ada kebiasaan siswa ini salat duha berjamaah. Meskipun niatnya sendiri-sendiri, tapi pelaksananya bersama-sama. Kemudian tadarus Al-Quran. Alhamdulillah hampir 3 bulan sekali itu khotam Al-Quran. Nah ini pembiasaan spiritual atau pengembangan aspek keagamaan di lingkungan sekolah. Wabil khusus dalam hal ini yang menjadi motor penggeraknya adalah guru PAI. Kemudian setelah itu kebiasaan kalau di sekolah itu yang mencakup nilai sikap spiritual adalah pembiasaan salat zuhur berjamaah. Jadi siswa ini sebelum pulang diwajibkan melaksanakan salat zuhur berjamaah dengan guru. Nah, dengan menerapkan kebiasaan tersebut, nah sikap spiritual siswa ini terbangun. Nah, di sini ada salat dengan tepat waktu. Karena ini materinya tentang salat dan zikir, maka sikap spiritual yang dibangun adalah salat dengan tepat waktu. Misalkan, apakah siswa ini rutin melaksanakan salat sunat. Kalau di sekolah jelas itu siswa ini rutin karena ada pembiasaan di sekolah ini di pagi hari melaksanakan salat duha berjamaah. Kemudian belajar sungguh-sungguh, berzikir di setiap waktu dan disiplin dalam belajar di sekolah. Kemudian juga ada penilaian sikap sosial. Nah, di sekolah saya di SMPN 1 Bojong Gambir, sekarang ini Pak sedang mengembangkan per hari ini siswa ini bersedekah yang nominalnya misalkan Rp1.000. Nah, yang nantinya hasil daripada sedekah tersebut bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini warga sekitar sekolah. Nah, alhamdulillah kebiasaan tersebut kami kembangkan di sekolah kami. Itu untuk menumbuhkan sikap sosial. Kemudian keterampilan siswa ini juga sama penilaiannya. Kemudian ada kali-kali ini sesekali di materi PAI dan budi pekerti ini, terutama dalam materi sholat dan zikir, saya membuat kuis ini ya. Ini bentuk-bentuknya. Kemudian ini biasanya yang diterapkan ketika di akhir pembelajaran itu refleksi guru, misalkan eh, guru bertanya kepada peserta didik tentang perasaan peserta didik selama pembelajaran dengan guru PAI tersebut, misalkan apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan misalnya ini, nah, dan lain-lain. Alhamdulillah itu dengan adanya refleksi, maka kekurangan kekurangan kita sebagai guru ataupun kelebihan kita itu menjadi ketahuan itu dengan adanya refleksi yang dilakukan oleh guru. Kemudian daftar pustaka, karena sekarang ini dengan adanya era digitalisasi, maka untuk mencari bahan itu tidak terlalu sulit, Pak. Meskipun saya ini berada di pelosok sekolahnya, tapi sekarang ini kan banyak itu media-media di media ajar, misalkan di akun Merdeka Belajar dan lain-lain, itu banyak materi tentang PAI. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan di sekilas tentang modul ajar PBL ini. Jadi intinya dengan adanya PBL ini yang pertama bisa mengorientasi peserta didik terhadap suatu permasalahan. Misalkan kalau di materi sholat dan zikir itu kan kemampuan siswa ini bisa tahu ini guru ini apa pengertian sholat, apa pengertian zikir. Kadang-kadang siswa yang tadinya misalkan di pelajaran matematika
tidak ada greget untuk mau bisa. Nah, di PHI karena mengembangkan PBL ini bisa tersentuh ini, bisa termotivasi untuk belajar dan menghafal. Kemudian biasanya di langkah-langkah yang kedua di PBL ini eh, mengorganisasi peserta didik untuk belajarnya. Kalau di sekolah yang tadi dikembangkan yaitu biasa metode diskusi itu. Metode paling sederhana, efektif, efisien itu diterapkan di sekolah. Karena kan kita ini belajarnya ini terbatas kan. Tidak, misalkan PAI ini tidak cuma 3 jam itu, misalkan satu kali pertemuannya itu biasanya. Kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi selama diskusi ataupun selama menyelesaikan permasalahan, nah siswa ini dibimbing. Nanti takutnya misalkan ada siswa yang merasa kesulitan atau siswa yang merasa belum paham, nah kita yang bantu ini sebagai guru PAI-nya. Misalkan ada siswa yang bertanya begini, Pak, apakah orang anak SMP sekarang ini sudah pada pintar ini sebenarnya, Pak? Bahkan pertanyaan-pertanyaan itu memang kalau dulu itu diajukan oleh orang-orang dewasa itu. Tapi dengan sekarang teknologi yang canggih, itu kadang-kadang anak kelas 7 SMP sudah bertanya seperti ini, Pak, apakah orang yang tidak salat itu akan masuk neraka? Nah, itu kan membangun kritis gitu, membangun membangun apa ini? Membangun budaya untuk memecahkan masalah itu PBL. Nah, di sana saya sedikit menyampaikan tentang materi dari agamanya. Itu. Orang yang sholat, kata saya, orang yang sholat, kalau sholatnya baik, kalau sholatnya bagus, menurut fikih itu bisa saja masuk surga. Orang yang tidak sholat dan tidak dapat ampunan, itu bisa saja masuk neraka. Itu kata saya, jawaban sederhananya seperti itu apabila ada siswa yang bertanya seperti itu. Kemudian langkah-langkah dalam PBL yang nomor 4-nya itu biasanya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, karena misalkan di PAI ini, Pak, ketika saya mengelompokkan anak-anak misalkan menjadi 2 kelompok. Nah, saya beri tugas. Nah, kelompok A misalkan cari dalil Al-Quran tentang perintah sholat. Kelompok B misalkan cari dalil Al-Quran tentang perintah zikir. Nah, nanti minggu depan dikumpulkan. Misalkan seperti itu. Nah, alhamdulillah itu ada hasilnya itu dan mereka presentasikan sendiri. Kemudian yang terakhir dari langkah-langkah PBL ini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf Pak, mungkin penyampaiannya tidak begitu memuaskan untuk Bapak. Oke, yang selanjutnya silakan ditulis surat Al-Fatihah ya. Ditulis, nanti kalau sudah selesai ditunjukkan ke saya, terus nanti foto nanti dikirim. Oke, kita tunggu.
Sudah selesai? Udah, Pak. Ya, silakan nanti difoto, terus nanti dikirim ke saya ya, Siap, Pak. ke nomor saya. Oke, saya kira untuk malam ini itu saja untuk ujian komprenya. Kita segera akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan Saudara Ropik Setiawan untuk keluar dari Zoom untuk nanti kepada nomor berikutnya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.